Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kelompok kami akan menyampaikan sebuah materi mengenai hukum-hukum perkembangan kelas. Dan mata kuliah ini diempu oleh Bapak Chandres Abadi, MPD Kons. Kelompok kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Saudari Lydia. Yang kedua, Adia Pramesti. Yang ketiga, Cindy Giftinisa. Dan yang keempat, saya sendiri, Damaskus Krisnamukti. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Lydia. Pengertian hukum-hukum perkembangan. Proses perkembangan merupakan suatu evaluasi yang secara umum adalah sama pada setiap anak. Namun demikian, perbedaan-perbedaan individual dimungkinkan terjadi karena faktor-faktor pembawaan, pengalaman-pengalaman dalam lingkungan, dan faktor lainnya, seperti iklim, sosiologis, ekonomis, dan sebagainya. Selama hayatnya, manusia sebagai individu mengalami perkembangan yang berlangsung secara berangsur-angsur, perlahan tapi pasti, mengalami berbagai fase dan ada kalanya diselingi oleh krisis yang datangnya pada waktu-waktu tertentu. Macam-macam hukum perkembangan. Yang pertama yaitu hukum masa peka. Masa peka adalah suatu masa yang paling tepat untuk berkembang suatu fungsi kejiwaan atau fisik seorang anak. Istilah masa peka ini pertama kali diperkenalkan oleh ahli biologi Belanda, yaitu Profesor Hugo de Vries, dengan meneliti seekor lebah betina yang sedang mengalami masa peka. Hukum rekapitulasi. Pengertian rekapitulasi merupakan pengulangan ringkasan dari suatu kehidupan bangsa yang berlangsung secara lambat selama berabad-abad. Hukum rekapitulasi dibagi dalam beberapa masa. Yang pertama yaitu masa memburu dan menyamuk, yang kedua yaitu masa mengembala, yang ketiga masa bercocok tanam, dan yang keempat yaitu masa berdagang. Jika dihubungkan dengan psikologi, dapat diartikan bahwa rekapitulasi ini yaitu perkembangan anak mengalami ulang ringkasan dari kehidupan sejarah umat manusia. Hukum masa menentang. Penyelidikan dalam ilmu psikologi perkembangan anak menunjukkan bahwa perkembangan jiwa anak tidaklah berlangsung secara teratur dan tenang. Akan tetapi, ada masa di mana anak mengalami goncangan dan terdapat sentuhan radikal dalam perkembangannya. Hal ini biasanya terjadi pada saat anak usia 14-17 tahun yang mengalami adanya perubahan radikal terhadap perkembangannya, yaitu adanya kenakalan dan sikap menentang terhadap atas petunjuk perintah orang tua, sehingga disebut dengan masa menentang. Hukum penjelajahan dan penemuan. Anak lahir sebagai warga yang baru, kehidupan yang baru, dan kondisi yang baru. Hal ini juga yang menuntut adanya pencarian tentang hal yang baru pula. Maka dimulailah anak dengan melakukan penjajahan untuk menemukan hal yang baru. Dengan segala penemuan yang anak dapatkan akan mengalami perkembangan. Selanjutnya, implikasi dari hukum-hukum perkembangan terhadap pendidikan. A. Implikasi perkembangan bahasa. Pada dasarnya, bahasa sebagai alat komunikasi tidak hanya berupa bicara, melainkan juga diwujudkan dengan tanda anggota tubuh lainnya yang memiliki aturan sendiri. B. Implikasi perkembangan emosional. Emosi merupakan keadaan diri seseorang yang disertai warna efektif, baik pada tingkat lemah maupun pada tingkat luas. C. Implikasi perkembangan biologis dan perseptual. Secara fisik, anak usia SD memiliki karakteristik yang berbeda dengan kondisi sebelum dan sesudah. Implikasi perkembangan kreativitas. Kreativitas merupakan suatu aktivitas otak yang terorganisasikan, komprehensif, imajinatif, tinggi untuk menghasilkan suatu yang orisinil. E. Implikasi perkembangan intelektual. Perkembangan intelektual erat kaitannya dengan potensi otak manusia. Potensi otak manusia hanya tampak 8% sebagai pikiran sadar. Sedangkan sisanya 92% disebut alam bawah sadar. F. Implikasi perkembangan spiritual. Anak-anak sebenarnya telah memiliki dasar kemampuan spiritual yang dibawanya sejak lahir. Nah, demikianlah suatu penyampaian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang, kami mohon maaf.
Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya, terima kasih, salam sejahtera.